Iklim iklim sekarang ya tidak menentu. Tadi siang hujan datang bukan waktunya. Persoalannya bukan pada hujannya, tetapi ini persoalan tadi siang hujan ketika waktu menjemur hasil panen tembakau. Kalang kabut orang itu istilahnya apa ya, kalau bahasa Maduronya eh, tak tolong jemur panen tembakau kena hujan. Jadi memang apa namanya, tembakau itu menjadi salah satu komoditas yang dibanggakan oleh orang Madura. Tapi dari peristiwa tadi pagi ataupun tadi siang, kita bisa mengambil pelajaran bahwa komoditas bergantung pada satu komoditas itu tidak menguntungkan ternyata. Jadi kita setidaknya berpikir untuk mencari komoditas lain yang lebih menguntungkan, atau setidaknya berinovasi, jangan bergantung pada satu komoditas. Jadi saya baca-baca, sebenarnya kemarin saya baca itu di Amerika Serikat, di Tiongkok, bahkan di Jepang, ubi jalar ungu itu menjadi komoditas yang populer dan menjadi komoditas yang premium. Tetapi di sini, di Madura terutama, ubi itu ya hanya menjadi komoditas yang tidak ada gunanya, bahkan dibilang tidak berharga. Maka saya ingin mencoba merefleksikan peristiwa tadi siang, datangnya hujan secara tiba-tiba dan tak terduga di Bukit Caldera, membuat para petani tembakau itu menangis. Dan kita kaitkan dengan komoditas lain, yaitu ubi jalar ungu yang sangat digandrungi oleh orang-orang luar negeri, malah ditinggalkan di sini. Jadi kan kalau kita bisa berpikir ya, adik, ubi jalar ungu adalah contoh nyata bagaimana sesuatu yang sederhana sebenarnya bisa berubah jadi superfood dunia. Di Amerika Serikat itu ubi ungu dipasarkan sebagai purple sweet potato dengan branding penuh gaya makanan sehat, rendah kalori, kaya serat dan syarat antioksidan. Jadi kita bisa berpikir dari sekarang, dari peristiwa tadi siang, kita justru menganggap bahwa ubi itu tidak ada gunanya. Ya, ubi masih dianggap lauk pengganti nasi yang murah. Jadi perbedaan cara pandang inilah yang membuat harga ubi ungu bisa melambung tinggi di luar negeri, sementara petani di desa menjualnya dengan harga seadanya. Pokoknya ya laku aja begitu, walaupun harganya Rp500 per kilo. Di Jepang, ubi ungu punya tempat khusus dalam budaya kuliner, disebut Murasaki Imo namanya. Ia dipanggang dan dijual hangat di musim dingin, dianggap makanan nostalgia yang menenangkan hati. Lebih dari itu, ubi ungu diolah menjadi es krim, kue mochi, bahkan minuman kesehatan. Jepang tidak hanya menjual ubi ungu, mereka menjual cerita dan emosi di baliknya. Sesuatu yang belum dilakukan di desa kita, membungkus ubi ungu dengan narasi budaya. Di Cina misalkan, menjadikan ubi ungu sebagai pangan strategis. Di tengah populasi besar dan kebutuhan gizi tinggi, ubi ungu diposisikan sebagai pangan alternatif berdaya tahan tinggi. Selain untuk konsumsi langsung, ubi ungu juga diolah menjadi tepung mie misalkan, bahkan bahan minuman instan.
Cina menguasai rantai industri dari hulu ke hilir, sehingga petani tidak terjebak hanya menjual bahan mentah. Desa-desa Indonesia bisa meniru cara ini daripada terus mengandalkan tengkulak ataupun mengandalkan satu komoditas seperti tembakau. Di Amerika dan Eropa, ubi ungu laku karena diposisikan sebagai makanan makanan apa namanya istilahnya ya. Tadi saya baca, apa ya, Instagramable kalau tidak salah, warnanya yang mencolok membuatnya jadi tren di media sosial. Dari smoothie smoothie apa ya, smoothie bowls ungu kalau tidak salah, kue tar berwarna alami, hingga pesta gluten free katanya. Konsumen Eropa membayar mahal bukan hanya untuk rasa, tapi untuk keunikan warna, warna alami tanpa pewarna buatan. Desa kita sebenarnya punya varietas ubi ungu lokal yang sama indahnya. Hanya saja belum dikemas untuk pasar global. Itu persoalannya sekarang. Fakta menariknya, ubi ungu itu masuk dalam daftar superfood di Eropa. Di Eropa itu, di Eropa itu sejajar dengan makanan-makanan bergengsi ubi ungu. Seperti quinoa, kale, apa namanya kale kalau tidak salah, dan chia seed. Label ini bukan sekedar promosi, tetapi hasil dari riset nutrisi. Antioksidan dalam ubi ungu terbukti membantu mencegah kanker dan menjaga kesehatan jantung. Sayangnya di Indonesia, branding seperti ini jarang terdengar. Kita hanya mengenalnya sebagai ubi ungu rebus di pasar-pasar. Padahal jika kita menjual dengan narasi sains, harganya bisa melonjak berkali-kali lipat, bahkan sangat layak sekali disajikan di hotel bintang 5, di perjamuan elit. Jepang dan Amerika punya kemasan dalam mengangkat ubi ungu. Mereka menggunakan seni kuliner modern. Di Cafe Tokyo, ubi ungu itu bisa hadir dalam latte, misalkan dalam latte dengan busa artistik. Sementara di Los Angeles itu, ia tampil sebagai donat vegan rendah gula. Ini menunjukkan bagaimana kreativitas mampu merubah citra pangan. Desa kita bisa mengambil inspirasi. Anak muda desa bisa dilatih membuat produk kreatif berbasis ubi ungu yang cocok untuk pasar digital. Bahkan ini skopnya global. Cina menempatkan ubi ungu sebagai salah satu komoditas ekspor ke Eropa. Caranya sederhana sekali, tapi strategis. Mereka membangun branding natural food from China misalkan, lalu masuk lewat jaringan distribusi besar. Inilah PR untuk Indonesia. Kita punya ubi ungu dengan kualitas lebih baik dari mereka, tetapi tidak punya branding kuat dan infrastruktur ekspor yang rapi. Akhirnya desa tetap kalah meski tanah kita lebih subur dan bisa memproduksi ubi ungu yang lebih berkualitas dari mereka. Jadi ubi ungu ini juga menarik karena bisa masuk ke banyak pasar sekaligus. Pangan sehat misalkan, kuliner modern, hingga industri kosmetik. Ini kan nggak masuk akal ya. Ubi ungu dijadikan jadi bahan industri kosmetik. Selama ini kita tidak tahu tentang itu. Kita tahunya bahwa ubi ungu hanya makanan alas. Kalau di Madura panggilannya makanan alas, makanan yang tidak dibiarkan tumbuh sendiri di pagar-pagar rumah. Dibiarkan, bahkan tidak diperdulikan. Justru yang tidak dipedulikan itu sebenarnya adalah komoditas yang bahkan lebih besar secara manfaat, lebih besar secara potensi untuk menaikkan keuntungan daripada tembakau yang kita lulukan. Bahkan itu ya, ekstrak pigmennya dipakai sebagai pewarna alami
ramah lingkungan ubi ungu. Artinya, desa tidak hanya bisa menjual ubi ungu untuk dimakan, tetapi juga untuk industri kecantikan. Ini kan tak masuk akal. Ubi ungu itu justru menjadi produk yang sejajar dengan MS Glow, menjadi bahan dasar terbentuknya MS Glow yang selama ini kita gemborkan sebagai produk-produk kosmetik yang pro player lah istilahnya, ataupun Wardah dan semacamnya. Bayangkan jika satu desa punya pabrik kecil pengolahan pigmen ubi ungu. Ini bukan sekedar pertanian, tetapi inovasi ekonomi desa. Itu yang dibutuhkan sekarang. Jadi keberhasilan ubi ungu di Jepang, di Cina, di Amerika, dan bahkan di Eropa punya satu benang merah. Mereka tidak menjual ubi, mereka menjual nilai tambah. Desa kita sering berhenti di level menanam, memakan, ataupun menjual. Padahal di dunia modern tidak lagi membeli hasil tani mentah, tetapi membeli cerita, gaya hidup, dan identitas. Ubi ungu dari desa bisa dipromosikan sebagai pangan lokal yang ramah lingkungan, sehat, sekaligus penuh makna budaya. Pertanyaan terakhir untuk kita, apakah desa kita siap menjadikan ubi ungu sebagai jalan menuju ekonomi global jika tetap diposisikan sebagai makanan kelas terakhir? Maka kita akan kalah. Tapi jika kita belajar dari Jepang yang menjual nostalgia, Amerika yang menjual tren sehat, Cina yang menjual skala industri, dan Eropa yang menjual natural lifestyle misalkan, desa bisa melompat jauh, bahkan bisa menandingi. Kalau bisa ya, kalau kita bisa berpikir satu desa itu bisa memperoleh penghasilan jika ditilik lagi, ini bukan mengada-ada. Ya, tapi persoalannya itu di sistem kita ya, di Indonesia yang sangat sulit untuk membina petani-petani kita. Maunya cuma mau ambil pajak, tetapi mereka tidak mau untuk membina petani-petani, berikan informasi, berikan pengetahuan tentang ini. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, satu desa itu sebenarnya bisa melampaui APBN pendapatannya itu, APBN negara, jika bisa dikembangkan dengan benar. Dari satu komoditas saja, ubi ungu ini. Ubi ungu adalah bukti bahwa pangan sederhana bisa jadi simbol kebangkitan ekonomi desa jika ada keberanian untuk bermimpi lebih besar dan didukung dengan sistem yang benar dan relevan. Ya sayangnya Indonesia terlalu banyak, kalau bisa dikatakan banyak koruptornya, banyak pemungutnya. Seandainya dibina misalkan dari hal yang paling sepele dulu. Hal yang sepele maksudnya adalah berikan mereka informasi bahwa ubi ungu juga laku di dunia internasional. Mungkin kita akan berbondong-bondong untuk menanam ubi, bukan hanya tembakau. Dan negara memberikan wadah, misalkan menyerap hasil panen, kemudian diekspor ke luar negeri, ke Jepang, ke Cina, ke Eropa, ke Amerika. Ini akan menjadi suatu hal yang luar biasa. Atau mendatangkan pelatihan misalkan, atau mendatangkan pelatih, membeli alat apalagi sampai membeli alat ekstraksi seperti yang saya katakan tadi, ekstraksi pigmen warna ungu dari ubi jalar ungu tadi. Mendatangkan kemudian pelatih dari luar negeri ke desa-desa, berikan bimbingan, berikan alatnya misalkan. Ini kan menjadi luar biasa. Bayangkan kawan-kawan, uang korupsi yang begitu banyaknya itu diambillah setengah dari seperempatnya uang koruptor itu, orang korupsi itu, belikan dan sewakan untuk pelatihnya, belikan alatnya untuk orang-orang desa ekstraksi pigmen ubi jalar ungu tadi.
ini akan menjadi luar biasa. Tapi kita, aduh, gimana ya untuk mengatakannya, itu sangat sulit sekali. Rasa tersendat di tenggorokan. Ini sebagai refleksi bagi kita bahwa sebenarnya kita kaya, tapi kita tidak mampu untuk mengolah itu. Jujur saja, saya selalu berpikir bagaimana caranya agar saya ini tidak merantau misalkan untuk mencari penghasilan di desa. Nah, mencari-cari, membaca berbagai banyak referensi. Katanya ada ubi ungu, ada kelapa yang skopnya itu bukan hanya Indonesia ya, ekspor. Kemudian japi jamu, kemudian itu kalau di Madura sengkir senan itu. Ternyata itu nilai ekspor. Itu laku di Eropa, laku di Amerika, tapi di sini hanya jadi sampah. Jadi sebagai refleksi bagi kita bahwa kita sebenarnya itu seolah-olah dimiskinkan ketika berpikir seperti itu. Karena negara sampai detik ini tidak memberikan informasi, tidak memberikan pelatihan, tidak memberikan wadah kepada kita sebagai petani kecil untuk maju, terutama di PR. Maaf sekali ya, jika ada di antara kalian yang menyimak video ini yang posisinya sebagai DPR. DPR itu apa sih kerjanya? Gak ada gunanya sama sekali. Gak ada gunanya sama sekali. Malah tari-tari, hanya tari-tari karena kenaikan gaji. Itu apa maksudnya? Bukan prestasi itu, jangan sampai goyang-goyang seperti itu. Bu, kalau sudah punya prestasi, misalkan memajukan satu DPR, misalkan beberapa DPR, 3 DPR misalkan, majukan satu desa, 3 DPR berkompromi ataupun bekerja sama untuk memajukan satu desa dan berhasil, baru tari-tari, oh cuman kenaikan gaji. Sangat naif ya negara kita ini. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.